Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, suatu saat ada pertanyaan yang agak sulit. Tolong sebutkan nama buah 6 macam dalam 3 detik. Nangka, sirsak, pepaya, apa nih? Kates, pepaya, kates sama aja. Apalagi stroberi, waduh nggak cukup. Apa ya? Diulangi lagi. Pisang, nangka, pepaya, sirsak, stroberi, nggak cukup 3 detik. Nggak tahu? Nggak bisa? Katak-katak, ngalah? Apa jawabannya? Es buah. 1, 2, 3, nggak sampai 3 detik. Es buah atau rujak buah. Itu ada timun, ada apa lagi? Bengkoang, ada buah-buah yang lain. Mangga, pepaya, semua ada. Saudara-saudariku yang terkasih, ilustrasi sederhana tadi Romo pakai untuk masuk ke dalam tema kita hari ini. Bagaimana kita mengenakan Roh Kristus dan kita bertumbuh bersama Kristus. Kalau kita mau melihat bahwa kita bertumbuh, tanda yang kelihatan adalah kita berbuah. Apa yang kita buahkan dalam kehidupan, itulah yang menjadikan bahwa kita ini memiliki organisme yang hidup, bukan yang mati, yang mandek, yang stagnan, tapi hidup. Bahkan di dalam diri kita pun, sel-sel di dalam diri kita memperbarui diri terus-menerus, meremajakan diri terus-menerus. Saudara-saudariku, bukan hanya berbuah, tapi kita semakin berakar di dalamnya. Dalam Kolose 2 ayat bab 2 ayat 6 sampai 7 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Saudara-saudariku yang terkasih, bertumbuh berarti berbeda dengan benda mati. Kita makhluk hidup, semakin tinggi, semakin besar. Bukan hanya perutnya yang besar ya. Besar, tinggi, semakin berkualitas, semakin dewasa. Dalam 1 Korintus bab 13 dikatakan tadi, kasih itu sabar dan lain sebagainya. Di belakang ada tertulis bagus sekali dari Paulus. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, merasa seperti kanak-kanak, berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang aku sudah dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Maka saudara-saudari, pribadi yang bertumbuh di dalam Kristus adalah pribadi yang boleh dewasa di dalamnya. Dewasa rohani bagus. Tapi kalau kita kurang memiliki kedewasaan manusiawi, kita kurang memiliki karakter dan perilaku yang baik, kita akan timpang. Jalan timpang, gitu kan. Gitu ya. Kita nggak jalan dengan lancar. Bahkan kedewasaan rohani yang menjadi dasarnya adalah kedewasaan manusiawi. Saudara-saudariku yang terkasih,
Kita bisa mendengar dari bacaan pertama bagaimana Paulus dengan segala yang dialami, dia naik banding setelah penjara, ditangkap, disidang, lalu naik banding menuju ke Roma. Ini juga sebuah berkah yang terjadi di tengah musibah. Kenapa? Dengan Paulus berani naik banding, kesempatan Paulus mewartakan iman semakin besar, termasuk sampai nanti ke Roma. Di penjara saja Paulus masih terus bertumbuh, meskipun di saat yang sulit. Kita mengalami pandemi ini saat sulit. Apakah kita juga terus bertumbuh, memiliki karakter yang baik dalam hidup kita? Kita memiliki kasih seperti dalam bacaan Injil hari ini. Saudara-saudariku, Tuhan bertanya kepada Petrus sampai 3 kali, apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Jawaban Petrus yang pertama itu kasih yang dalam bahasa aslinya hanya kasih yang sifatnya level rendah. Lalu jawaban kedua agak tinggi, sampai jawaban yang ketiga, aku mengasihi engkau Tuhan, itu dengan kata agape, agapau, kata yang sungguh dalam mengasihi Allah. Lalu Petrus sedih karena apa? Ingat dulu dia menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Dengan pertanyaan Yesus 3 kali ini, seperti sebuah kelepasan, kelegaan yang besar dari Tuhan. Orang yang mengenakan roh Kristus dan bertumbuh dalam Kristus juga mengalami kelegaan yang besar, kedamaian yang besar, ketenangan yang besar, membawa ketenangan, kedamaian dimanapun berada. Saudara-saudariku yang terkasih, maka kasih yang ditanyakan oleh Yesus tadi disejajarkan dengan gembalakanlah domba-dombaku. Kalau kita boleh merenungkan, apakah kita juga mengasihi Yesus seperti Petrus? Apa jawaban kita? Dan Yesus pasti juga akan mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Kami para pastor melayani umat, melayani gereja. Bapak-bapak menggembalakan istri, anak-anak. Ibu menggembalakan suami, anak-anak. Anak-anak menggembalakan buku, ilmu, studi, kawan, pacar. Pacaran yang sehat, pacaran yang penuh Roh Kudus, bukan hanya pacaran yang seenaknya saja. Saudara-saudariku, sungguh luar biasa kebenaran Tuhan hari ini. Mari kita bersama bertumbuh bersama Kristus sendiri. Dan inilah yang menjadi semangat dari Santo Paulus. Aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam diriku. Semua kuanggap sampah setelah aku bertemu dengan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, maka mari kita bersama-sama bertumbuh dan berkembang di dalam roh Tuhan, bersama dengan yang kita mintakan di hadapan Tuhan, roh hikmat agar kita bijak, roh pengertian agar kita bisa memahami ajaran Yesus, roh nasihat yang mendampingi kehidupan kita yang penuh gejolak, roh keperkasaan yang membuat kita kuat, tahan banting, roh pengenalan akan Allah
membuat kita tahu akan Allah sebenarnya, dan juga roh kesalehan untuk terus berbakti kepada Tuhan. Roh takut akan Allah, bahasa yang aslinya adalah hormat dan tunduk kepada Allah. Kita sungguh-sungguh dalam hidup, tadi dalam pengantar ada takut akan Allah, yakni hormat dan tunduk kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Tuhan sendiri. Mari kita bertumbuh dalam Tuhan. Sudah banyak sekali kasih Tuhan yang kita alami. Kita membawa kasih itu dalam kehidupan kita. Siapapun kita dikasih oleh Tuhan, siapapun kita, bagaimanapun jalan hidup kita, kita diajak untuk memberikan kasih, bertumbuh, berakar di dalam Dia, dan berbuah di dalam kasih. Selamat atas novena hari yang ke-8 ini. Amin.